Banyak orang ketika saya tanya apakah sudah mulai berbagi, sudah berbuat baik untuk sesama, jawabannya selalu aku belum cukup uang untuk berbagi. Nah, hari ini kita akan dapat pelajaran baru bahwa berbagi tidak selalu berupa uang. Berbagi bisa juga berupa keterampilan yang kita miliki. Hari ini saya mengundang beberapa orang yang sudah melakukannya. Nah, kita lihat di sini ada Bung Joni Malato yang lagi finishing touch. Oh, finishing touch. Yes. Ini sudah selesai? Belum, nanti terakhir. Oh, belum juga. Ini yang sedang dalam proses. Hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Nah, sebelum ini karena untuk menata rambut membutuhkan waktu yang cukup lama, maka sebelum acara ini dimulai tadi, Bung Joni sudah menata setengah jadi, begitu ya? Rambut my client, model namanya Gwen. Iya. Dia seorang dokter gigi. Oke. Rambutnya tadi segini, saya potong pendek. Oke. Nah, mungkin penonton penasaran ya apa yang terjadi di belakang panggung ya. Nah, coba kita lihat proses waktu rambutnya masih panjang dan sampai seperti ini. Mari kita lihat. Oke. Jadi itu awalnya dan ini prosesnya. Joni Malato, Anda berasal dari mana? Orang tua saya berasal dari Toraja Mamasa. Kami orang gunung. Dan saya lahir di Makassar. Jadi sudah berapa lama jadi hairdresser atau penata rambut? Sebenarnya untuk menjadi seorang hairdresser itu mulai dari saya SMA. Oh, jadi Anda sudah menjadikan teman-teman kelinci percobaan waktu itu ya? Hasilnya waktu itu gimana? Terutama abang saya, dia menolak untuk dia dipotong lagi karena saya gagal Jadi awal-awalnya semua orang jadi takut ya? Ya, karena sini saya potong, lari semua ya? Iya. Tapi kalau sekarang malah minta. Ya. Nah, siapa saja yang biasanya menggunakan jasa Anda sebagai penata rambut ini? Klien saya banyak. Bayarannya pasti mahal ini ya? Pasti. Ush. Ya kalau saya sekolah di London, Anda harus saya bayar mahal. Oh, Anda? Saya sekolah di Paris dan London. Wish. Baru saya mau tanya, Anda belajar gunting rambutnya di mana itu? Atau menata rambutnya di mana? Saya bersyukur saya mendapat talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya otodidak pertama. Awalnya. Terus saya bilang ke ayah saya, karena kami dari Toraja Mamasa, mereka bilang, saya bilang, Papa saya mau jadi hairdresser, Pak. Papa bilang, you wanna be hairdresser. Langsung itu gimana sesuatu reaksinya? yang aneh buat kami suku Toraja saat itu di era 80. Itu mereka pikir itu sesuatu pekerjaan yang aneh. Nah, tunggu, aneh. Stop sampai di situ dulu. Ya. Karena saya udah bayangkan betapa kagetnya ayah atau orang tua Anda ya. Nah, tapi sampai di situ dulu, karena sebelum Anda lanjutkan, kita lihat dulu liputan berikut ini. Dunia fashion menjadi faktor perkembangan suatu masa. Inilah Joni Malato, seorang profesional hairdresser di salah satu salon ternama di Jakarta, Toni & Guy. Cita-citanya menjadi hairdresser muncul sejak lulus bangku SMA. Ia sempat mengalami penolakan dari keluarga, tetapi hal itu tak meruntuhkan keinginannya. Tekun dan serius menjadi modal Joni untuk terus mempelajari profesi hairdresser. Haus akan ilmu menuntun Joni belajar hingga ke Eropa untuk mengasah kemampuannya. Jerih payahnya ia buktikan dengan hasil saat ini, ia menjadi profesional hairdresser ternama di Indonesia. Belakangan ini, Joni Malato aktif mendedikasikan ilmunya kepada penghuni lapas perempuan kelas 2A Tangerang, Banten. Para warga binaan pemasyarakatan, ia berikan pelatihan cara menata rambut yang benar dan tepat.
Harapannya agar warga binaan mempunyai bekal dan mampu mandiri saat bebas. Kedatangan kehadiran seorang Johnny Malato ya yang merupakan hair stylist kualitasnya udah internasional, ya saya bangga lah, saya seneng. Kan kalau di lapas itu kan segala sesuatu memang kita pasti tidak ada biayanya gratis. Jadi dengan datangnya seorang Johnny Malato membantu memberikan ilmunya, keterampilannya kepada para WBP yang memang itu memerlukan untuk nanti ke depannya punya keahlian tersendiri yang bisa diandalkan, dibanggakan. Ya jelas saya senang dan bersyukur, berterima kasih. Dan saya berharap bukan ini kali saja. Jadi mungkin itu bisa manjang, bisa berkembang lagi. Nggak sampai di sini aja dia memberikan ilmunya. Bagi Johnny, ilmu yang ia bagikan bisa bermanfaat dan memberikan harapan bagi orang lain. Ya, tadi kan Anda cerita bahwa orang tua terutama ayah ya, Ya. kaget dan reaksinya menolak. Menolak. Ketika Anda mengatakan Anda ingin Saya mau jadi jadi hairdresser. Ya. Kenapa menolak? Budaya kami dari Toraja Mamasa yang biasanya di era itu ya, untuk menjadi biasanya mereka itu kalau mereka jadi guru, Iya. pendeta, mereka ke kuliah atau mereka jadi TNI ataupun polisi. Oke, itu Atau mungkin biasanya jasa, atau seperti mungkin itu. lawyer. Ya. Tiba-tiba Anda bilang mau jadi penata rambut. Ya, Kaget. karena menurut mereka mungkin itu sesuatu yang aneh. Menurut Papa itu aneh. Oke. Ya, dia bilang, are you Tidak serious?" biasa. Ya, mereka menolak. Nah, tunggu dulu. Anda datang keluarga yang seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Papa itu profesional, dia profesional bekerja di hotel. Saya pikir pada saat itu dia sangat modern. Oke, tapi toh tetap Cuman kaget. dia kaget karena beberapa kakak-kakak memang udah ada Iya. jadi TNI, ya masuk TNI, ada jadi mungkin sekolah lawyer, sekolah jaksa kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya menerobos kebiasaan itu. Lalu setelah ayah nggak setuju, apa yang Anda lakukan? Saya punya om, dia tinggal di Jepang, dia sudah almarhum, dia seorang dokter. Dia kembali dari Jepang, Dr. Domingus Mangape, itu om. Dia datang memberikan pengertian ke Papa bahwa di Jepang itu manusia dibentuk dengan skill. Contohnya gunting tadi yang saya bisa ambil gunting saya? Tapi nggak membahayakan saya? Enggak. Orang Jepang Ya, ambil Oke. udah. Contoh gunting Iya, ini Bang Andi, gunting ini. semua gunting saya beli di Jepang. Oke. Kata om saya saat itu dia berikan pengertian ke papa saya bahwa manusia atau orang-orang Jepang itu dibentuk dengan skill. Skill, ya. Jadi tidak mutlak untuk mempunyai masa depan yang bagus harus menjadi sarjana. Papa saya terbuka pikirannya. Contoh gunting ini, ini saya bayar mahal untuk beli gunting ini. Ini dibentuk untuk menentukan derajat ini untuk orang Jepang membuat ini. Jadi itu merupakan skill kata ayah saya menerima saya. Oke, kamu jadi hairdresser. Nah, tapi saya dengar dari kampung halaman, Anda sempat ke Makassar dulu, baru kemudian ke Jakarta ya? Oke, sempat untuk menyenangkan ayah saya kuliah dulu. Oke. Saya sempat kuliah 3 semester. Terus ada Rudi Hadiswaro datang ke Makassar untuk bikin seminar. Dan Rudi melihat saya, oh kamu hairdresser? No, I'm no hairdresser. Saya seorang student, saya bilang gitu. Kamu mau kerja? Oh saya mau kerja. Akhirnya saya tinggalkan bangku kuliah saya. Dan saya bekerja di Rudi Hadiswaro mulai dari Sempo Boy, tukang kerimbat. Oh, Ya. itu artinya dari bawah ya? Dari bawah, of course. Ya. Tapi karir saya cepat sekali Rudi, jadi dari Sempo Boy saya berkembang langsung menjadi seorang hairstylist. Dan saya mengumpulkan uang saya saat itu, karena menurut saya pendidikan dunia hairdresser di Indonesia sangat minim. Kalau saya lihat ya, Iya. akhirnya saya terbang ke Hong Kong. Tahun 94 saya terbang di Hong Kong dan saya belajar di Les Salon. Les Salon salah satu salon yang sangat bagus dan punya reputasi internasional. Dan saya menjadi lulusan terbaik. Oke, jadi Anda kemudian ke London. 94 dari Hong Kong saya balik, saya buka talent salon bersama sahabat saya Herman Choa. Setelah itu saya terbang ke London, Paris dulu baru ke London dari 2013. Ngapain di sana? Belajar rambut Oh, belajar sama makeup. lagi? Oke, menarik. Sebenarnya saya nggak ingin menggali usaha Anda. Iya.
Saya dengar Anda masuk keluar penjara ya. Iya, tapi stop sampai di situ dulu. Oke. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi karena saya datang ke sana kan bukan memberikan siraman rohani, tapi saya ke lapas untuk menyirami jiwa-jiwa mereka dengan gunting-gunting ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.